Di sini kita akan belajar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, yang pertama menjelaskan pengertian pernikahan, yang kedua menjelaskan dalil pernikahan, yang ketiga menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam, yang keempat menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam, yang kelima meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam, yang keenam membiasakan sikap, komitmen, dan bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, dan yang terakhir menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Silakan kalian amati gambar dia tersebut, lalu apa yang kalian bisa ungkapkan tentang keempat gambar tersebut? Ya, yang gambar yang pertama itu merupakan gambar proses ta'aruf. Yang kedua, ada gambar tentang resepsi pernikahan. Mohon maaf, bukan resepsi, tapi gambar sedang proses akad pernikahan. Yang ketiga, ada gambar tentang resepsi pernikahan. Dan yang keempat, ada gambar tentang foto keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga mertua atau orang tua atau kakek nenek ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan bab ini? Untuk mempelajarinya lebih lanjut, simak pembahasannya berikut ini. Pengertian pernikahan atau munakahat. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Kata dasar pernikahan adalah nikah. Menurut bahasa, kata nikah berarti bersatu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah syara, nikah adalah bersatu atau berkumpul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk membangun keluarga atau rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan agama Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1994 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai dalil pernikahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Senada dengan ayat di atas, ada pula sebuah hadis yang berbunyi, Qala Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati fa laisa minni, rawahu Muslim. Artinya, Rasulullah SAW bersabda bahwa pernikahan itu ialah sunnahku. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Hukum pernikahan. Pada dasarnya, atau menurut para sebagian ulama itu, hukum nikah itu dasarnya adalah mubah. Ya, artinya boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Jika dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak, atau jika ditinggalkan juga tidak akan dapat dosa dan juga tidak dapat pahala. Namun berdasarkan kondisi tertentu, hukum nikah ini bisa berubah menjadi 4. Yang pertama adalah sunnah. Nah, yakni bagi orang yang mampu menikah dan mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina walaupun tidak segera menikah. Yang kedua, wajib, yakni bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Yang ketiga, makruh, yakni bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah kepada anak dan istrinya kelak. Yang keempat, haram, yakni bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang ingin dinikahinya, demikian pula dengan pernikahan orang yang berbeda agama, serta pernikahan yang dilakukan dengan mahram. Yang seterusnya adalah ada tujuan pernikahan. Untuk tujuan pernikahan ada 6, yakni yang pertama untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Yang kedua, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang.
Yang ketiga, untuk memperoleh ketenangan hidup. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah SWT. Yang kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang keenam, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Nah, yang selanjutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada saksi-saksi, yang kelima ada akad nikah atau ijab qabul. Nah, berikutnya ada syarat calon suami. Adapun syarat calon suami diantaranya sebagai berikut. Yang satu, benar laki-laki. Yang kedua, bukan orang yang haram dinikahi bagi calon istri atau mahram. Yang ketiga, tidak terpaksa. Yang keempat, diketahui jelas identitasnya. Yang kelima, tidak sedang melakukan ihram. Yang selanjutnya adalah syarat calon istri. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, benar-benar perempuan. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi atau mahram. Yang ketiga, jelas identitasnya. Yang keempat, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Nah, yang seterusnya ialah syarat wali nikah. Adapun syarat wali nikah ialah yang pertama Islam, yang kedua balik atau sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. Yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka ataupun bukan seorang budak. Yang kelima laki-laki, tidak sah wali nikah itu dari perempuan. Yang keenam adil, bukan orang fasik. Yang ketujuh urutan walinya adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, dan anak laki-laki paman. Dan yang kedelapan, bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya walinya sudah meninggal, maka walinya ialah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama atau KUA atau yang disebut dengan penghulu. Yang seterusnya ada syarat 2 orang saksi. Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, yang keenam adil dan tidak fasik. Yang seterusnya adalah syarat sigot atau ijab qabul. Yang pertama dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Yang kedua tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu atau yang bisa disebut dengan kawin kontrak. Yang ketiga lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkut pautkan dengan makna yang lain. Yang keempat menggunakan kalimat nikah, tazwij atau turun yang semakna. Yang kelima boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Misalnya di bangsa Indonesia atau di negara Indonesia ini biar kebanyakannya menggunakan bahasa Indonesia pada saat proses ijab kabulnya. Yang seterusnya ada syarat nikah. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua mahar atau seserahan dari pihak calon suami kepada pihak calon istri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mahram. Apa itu mahram? Menurut bahasa, mahram itu berarti yang diharamkan. Dalam istilah ilmu fikih, mahram adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab haram dinikahinya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, karena hubungan nasab atau keturunan. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab atau keturunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung ke bawah dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan baik sekandung, saya atau seibu. Seterusnya adalah saudara dari bapak, saudara dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah atau keponakan, dan yang terakhir anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah atau keponakan juga. Nah, yang kedua, wanita haram dinikahi itu karena ada hubungan pernikahan. Nah, ada beberapa wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan, diantaranya adalah ibu dari istri, mertua dari istri atau mertua, anak tiri jika sudah berkumpul dengan ibunya. Yang seterusnya ada wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah, kakek dan sampai ke atas. Terusnya ada ibu kandung dan ibu tiri sampai ke atas. Dan yang terakhir istri dari anaknya laki-laki atau menantu dan seterusnya ke bawah. Seterusnya wanita itu haram dinikahi itu karena hubungan persesuaian. Adapun wanita-wanita yang termasuk dalam kategori ini ialah yang pertama ibu yang menyusui, yang kedua saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesuai atau saudara perempuan yang mempunyai ibu susu yang sama. Yang terakhir haram karena hubungan pertalian darah dengan istrinya. Haram melakukan poligami atau memperistri sekaligus dengan 2 wanita bersaudara baik sekandung, sebapak,
maupun seibu, demikian pula dengan bibinya dan kemanakannya. Nah, materi selanjutnya adalah pernikahan yang tidak sah. Pernikahan tidak sah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Pernikahan mut'ah ini sering disebut juga dengan pernikahan kontrak atau kawin kontrak. Yang kedua, pernikahan syighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seseorang wanita yang telah ditolak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat, pernikahan mahram atau menikahi mahram, yakni menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya ataupun mahram karena pernikahan ataupun karena sepersesuaian. Seterusnya ada pernikahan orang ihram, yaitu pernikahan orang-orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang seterusnya ada pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang seterusnya juga ada pernikahan dalam masa iddah, yaitu menikahi atau pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Yang terakhir ada pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab atau pernikahan beda agama. Nah, yang selanjutnya ada materi resepsi pernikahan atau walimatul urs. Walimatul urs atau sering disebut juga dengan resepsi pernikahan. Kata walimah secara bahasa memiliki makna berkumpul, sedangkan menurut istilah syariah yang dijelaskan Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Yaqut Al-Nafis adalah nama untuk setiap undangan atau makanan dan minuman yang disediakan karena adanya kebahagiaan atau lainnya. Hukum mengadakan walimah menurut Mustafa di Al-Bugha dalam kitab Tahzib Adillah Matgoyah wa al-Taqrib adalah sunnah dan wajib hukumnya memenuhi undangan walimah tersebut, kecuali jika ada uzur atau halangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, an Anas bin Malikin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Aufin asara sufrah faqala ma hadza qala ya Rasulullah inni tazawwajtu ra'atan ala wazni nawatin min dahab qala fabarakallahu laka aulim walau bisyah, rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, apakah ini? Abdurrahman bin Auf menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi perempuan dengan mas kawin senilai 1 biji emas. Nabi SAW berkata, semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan walimah dapat dilakukan dengan makanan yang sangat sederhana. Tidak ada batasan khusus tentang makanan yang harus disajikan. Tapi menurut pendapat ulama yang lebih utama, sekurang-kurangnya dengan menyembelih 1 ekor kambing. Walimah disunahkan bagi mempelai laki-laki juga perempuan karena dengan adanya kebahagiaan dari kedua belah pihak, seseorang dapat mengadakan walimah. Ya, seseorang yang mengadakan walimah wajib menjauhkan diri dari berlebihan atau membazir. Tujuan dari walimah itu sendiri ialah untuk mengumumkan pernikahan dan sebagai bentuk syukur atas kebahagiaan yang diperoleh dengan cara berbagi dengan sesama. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, An Aisyah qala Rasulullah SAW, alinu hadzal nikah waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi bidurfuri, rawahu Tirmizi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siarkanlah pernikahan ini dan lakukanlah di masjid-masjid dan mainkanlah dengan rebana. Hadis riwayat Tirmizi. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia atau UU
UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam negara Republik Indonesia, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus mendapatkan legalitas pemerintah dan tercatat secara resmi, seperti halnya kelahiran, kematian, dan perkawinan. Dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, maka tata cara pelaksanaan pernikahan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pencatatan pernikahan sebagaimana termaktub dalam bab 2 pasal 2 adalah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berada di wilayah masing-masing. Karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bahkan, sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam di wilayahnya. Artinya, siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam berada di bawah pengawasan PPN atau yang kita sebut dengan KUA, ya, Kantor Urusan Agama. Kewajiban suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melakukan kewajiban-kewajiban hidup berumah tangga sebaik-baiknya dengan landasan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Secara umum, kewajiban suami istri adalah sebagai berikut. Kewajiban suami. Yang pertama, memberi nafkah, sandang, pangan, dan tempat tinggal kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang telah diusahakan secara maksimal. Yang kedua, memimpin serta membimbing istri dan anak-anak agar kelak menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, serta bangsa dan negara. Yang ketiga, memelihara istri dan anak-anak dari bencana, baik lahir maupun batin, duniawi maupun ukhrawi. Yang keempat, bergaul dengan istri dan anak-anak dengan baik. Yang terakhir, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh anak-anak agar menjadi anak yang soleh. Yang seterusnya adalah kewajiban istri. Yang pertama, taat kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami baik di hadapan maupun di belakangnya. Yang ketiga, membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Yang keempat, menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya, hemat, cermat, dan bijaksana. Yang kelima, hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya. Dan yang keenam, memelihara dan mengasuh serta mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Hak suami istri. Hak suami istri merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi bagi suami maupun bagi istri. Hak suami atas istri. Yang pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Yang keempat, mendapatkan pelayanan dari istrinya. Dan yang terakhir, disyukuri kebaikan yang telah diberikannya. Dan yang selanjutnya adalah hak istri atas suami. Yang pertama, mendapatkan mahar dari suaminya. Yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Yang ketiga, mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. Yang keempat, mendapat perlakuan adil jika suaminya memiliki lebih dari satu istri. Yang terakhir, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Talak. Menurut bahasa, kata talak berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah syara, talak itu memiliki arti melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal tolak atau perkataan lain yang maknanya senada dengan maksud talak. Hukum talak. Yang pertama makruh, yakni sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi oleh Allah SWT maupun Rasulullah SAW. Dan hukum ini merupakan hukum asal mulanya. Dan yang kedua adalah wajib, yakni apabila madorot yang menimpa salah satu dari suami atau istri tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak. Dan yang ketiga haram, yakni apabila menimbulkan madorot pada salah seorang dari suami istri atau tidak,
menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madaratnya. Sebab jatuhnya talak itu terbagi menjadi 6, yakni ada ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Yang kedua ada hulu atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Yang ketiga ada li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Yang keempat ada fasakh, ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Yang kelima ada zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Dan yang terakhir adalah hadonah, yang berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Rukun-rukun talak. Yang pertama, suami yang mukallaf. Nah, apa itu suami yang mukallaf? Suami yang mukallaf itu ialah suami yang beragama Islam dan juga suami yang memiliki akal yang sehat atau mungkin bukan termasuk orang yang gila. Yang kedua, istri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang hakiki dengan suami yang menceraikannya. Jadi maksud dari kalimat tersebut ialah yang benar, istrinya itu yang benar-benar merupakan istri dia yang punya ikatan yang sah dengan si suami itu. Macam-macam talak. Macam-macam talak ini bisa kita lihat berdasarkan jumlahnya, berdasarkan cara suami menjatuhkan talak, berdasarkan segi langsung atau tidaknya ucapan talak, berdasarkan keputusan rujuk, berdasarkan keadaan istri, dan juga berdasarkan tegas atau tidaknya perkataan yang terucapkan. Berdasarkan jumlahnya, talak terbagi menjadi 3, yakni talak 1, atau yang disebut dengan peringatan pertama yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Terus ada talak 2, yaitu talak yang dijatuhkan oleh sang suami kepada istri untuk kedua kalinya maupun 2 ucapan langsung. Yang ketiga ada talak 3, yakni ucapan talak yang dijatuhkan sebanyak 3 kali maupun talak 3 yang diucapkan pertama kalinya. Berdasarkan cara suami menjatuhkan talak, talak terbagi menjadi 4, yakni dengan ucapan. Macam-macam talak yang dilakukan adalah menjatuhkannya dengan ucapan yang tinggi. Meski demikian, macam-macam talak tersebut bisa kamu jatuhkan dengan cara-cara yang lebih relevan. Tak jarang, ucap talak dalam keadaan tidak sadar sekalipun bisa melukai dan juga merugikan orang lain. Seterusnya, yang kedua dengan isyarat. Cara seperti ini disampaikan sang suami yang tidak memiliki kemampuan berbicara dari hati ke hati kepada sang istri. Hal tersebut harus diperhatikan oleh istri, mulai dari ekspresi, sekalipun gerak-gerik yang dilakukan oleh sang suami. Dan yang ketiga, talak dengan cara tulisan. Salah satu cara yang meyakini untuk talak cerai bisa kamu lakukan dengan tulisan pada suami, kemudian dibaca. Tak jarang, tulisan tersebut bisa menjadi pertanda pisah ranjang, sekalipun menjadi rangkaian perceraian first take. Dan yang terakhir, talak dengan cara utusan. Sang suami bisa menjatuhkan talak pada istri dengan perantara yang diutus untuk menyampaikan maksud dan tujuan bercerai. Ada beberapa utusan yang kerap menjadi referensi, bisa dari pengacara pribadi sekalipun orang tua suami. Berdasarkan segi langsung atau tidaknya ucapan, talak terbagi menjadi 2, yakni ada talak mu'alaq dan talak ghairu mu'alaq. Talak mu'alaq adalah jenis talak yang memiliki syarat tertentu, yakni dijatuhkan apabila syarat suami tidak terwujud dengan baik melalui ucapan. Sebagai contoh, kalau sampai kita nggak punya anak laki-laki, aku talak kamu. Dan sang suami istri mengandung anak perempuan, itu bisa jadi termasuk talak mu'alaq. Dan seterusnya ada talak ghairu mu'alaq. Talak jenis ini adalah ada macam-macam talak yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Jadi, apabila suami telah berkata untuk bercerai, maka talak sudah menjadi faktor utama sebagai perkara perceraian. Gitu. Oke. Nah, berdasarkan keputusan rujuk, talak terbagi menjadi 2, yakni ada talak raj'i dan talak bar'in. Talak raj'i ialah talak yang memperbolehkan rujuk kembali setelah bercerai. Namun syaratnya rujuk itu harus dalam keadaan masa idah sang istrinya itu. Jika si istrinya itu sudah di luar masa idah, maka itu harus melakukan akad nikah ulang. Yang kedua ada talak bain. Talak bain adalah jenis talak yang tidak boleh rujuk kembali, yakni talak sugro dan
talak bain sugro, dan talak bain kubro. Talak bain sugro ialah merupakan talak yang menghilangkan kepemilikan sang suami terhadap suami. Namun tidak berlaku sebaliknya, yakni melakukan akad nikah ulang. Sementara talak bain kubro adalah talak 3 yang tidak memperbolehkan rujuk kecuali istri sudah menikah dan kembali berpisah. Berdasarkan keadaan istri, talak terbagi menjadi 3, yakni talak bid'i, ialah talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang digauli saat haid dan dalam keadaan suci. Yang kedua ada talak sunni. Ini adalah talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digauli dan kondisi istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum digauli, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Yang ketiga ada talak la sunni wala bid'i. Nah, talak ini diucapkan sang suami dengan keadaan istri yang belum digauli dan belum pernah haid atau yang belum pernah balik atau belum balik ya, ataupun telah menopause. Nah, yang terakhir itu adalah berdasarkan tegas dan tidaknya perkataan terucapkan. Talak berdasarkan jenis ini terbagi menjadi 2, yakni ada talak kinayah, yakni talak yang diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas makna dan arti pemahamannya. Sebagai contoh, kita sudah tidak bisa mempertahankannya lagi. Ucap suami sebagai contoh ya. Dan yang kedua ada talak sarih. Sebaliknya, talak ini sudah mengandung kata-kata yang jelas makna dan tujuannya dengan bunyi aku mau kita pisah. Itu adalah contoh tadi talak sarih. Idah. Secara bahasa, idah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah syara, idah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa idah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa idah. Wanita yang sedang hamil, masa idahnya sampai melahirkan anaknya. Anda bisa lihat di Quran Surat At-Talaq ayat 4. Wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Anda bisa lihat nanti perkataan ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa idahnya 3 kali keruku atau 3 kali suci. Nah, perkataan ini bisa Anda lihat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa idahnya selama 3 bulan. Anda bisa lihat rujukan ini dalam Quran Surat At-Talaq ayat 4. Dan wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya itu tidak ada masa idah. Nah, ini juga bisa kalian lihat nanti di Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49. Hak perempuan dalam masa idah. Yang pertama, perempuan yang taat dalam idah roj'iyah atau dapat rujuk berhak mendapatkan pemberian dari suami yang mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu, wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Yang kedua, wanita dalam masa idah bain atau idah talak 3 atau khuluk hanya berhak atas tempat tinggal saja. Hal ini bisa kalian lihat di Quran Surat At-Talaq ayat 6. Yang ketiga, wanita dalam idah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya yang meninggal. Rujuk. Rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak roj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa idah dengan cara-cara tertentu menurut agama Islam. Hukum rujuk. Pada awalnya, hukum rujuk ini adalah jais atau boleh. Namun, hukum itu bisa berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi di lingkungannya gitu, atau terjadi pada saat itu. Nah, berubah menjadi 4. Yang pertama ada wajib, yakni khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, salah satu seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Yang kedua ada sunnah, yakni apabila diketahui bahwa rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Yang ketiga ada makruh, yakni apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat dibanding jika keduanya itu rujuk kembali. Dan yang terakhir ada haram,
yakni apabila dengan rujuk si istri itu dirugikan seperti lebih menderita dibanding dengan sebelum rujuk. Yang seterusnya ada syarat rujuk. Yang pertama, atas kemauan sendiri. Jika tidak atas kemauan sendiri, itu kan bakal mungkin akan bermasalah gitu. Akan jadi hukum rujuk itu akan menjadi makruh. Yang kedua, mantan istri harus berada dalam masa iddah. Jika tidak ada berada dalam masa iddah, harus melakukan akad nikah ulang. Yang ketiga, dinyatakan dalam perkataan. Yang keempat, harus disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki. Hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah SWT. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dalam menjaga kehidupannya. Yang keempat, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Dan yang terakhir, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Ada beberapa perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah SWT seperti sholat, zakat, puasa. Yang kedua, melaksanakan perintah Rasulullah seperti sunnahnya Rasul ini adalah menikah. Yang ketiga, memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Yang keempat, mencegah masyarakat dari dekadensi moral. Mencegah masyarakat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, melahirkan ketenangan jiwa, meniti jalan bertakwa, dan yang terakhir memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar, dan juga kepada para penonton nantinya, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube saya, Syauqi Rahman ya. Dan juga jangan lupa share video ini agar materi ini akan semakin bermanfaat untuk seluruh umat manusia dan untuk para penonton YouTube-nya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel Syauqi Rahman. Oke? Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye-bye!